Di saat itu gue lebih lebih pengen belajarnya dulu. Jadi gue nggak terlalu mikir kayak hotel atau restoran. Cuman ada beberapa orang kalau misalkan di industri gue yang sama kayak di restoran, itu mesti yang kayak lu kerja di restoran aja. Karena semua drama, semua ilmu tuh di restoran. Ntar kalau misalkan lu udah umur 30 tahun ke atas, lu ke hotel, udah lu tinggal nyari duit. Karena biasanya orang tuh comfort zone. Kalau dia I'm uncovered all the time gitu kan. I have to move again. Sementara ya banyak juga orang-orang yang ya di industri kita seperti gua yang terus mengeluh, saya uncovered tapi nggak pindah-pindah. Tita pun kayak pada masanya butuh hingga 2-3 tahun hingga akhirnya bisa pindah juga. Saya kalau di dunia kita sih mungkin gue juga gimana ya, nggak bisa mengatasnamakan dunia mereka juga. Kalau di kita sebutnya kita punya tekad. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Sabah al-khair. Selamat malam, Good guys. evening. Wah, Everybody. Hai. Apa jam kisah, berapa Vin? ini, Tak? Hah? Ini jam 11 ya? Iya. 11 malam, luar biasa. Saya baru pulang dari business trip. Iya, business trip di Dubai. Lebih tepatnya saya di Perdaya lah ya. Iya, kok tiba-tiba disuruh ngerjain barangnya orang ya? Melanglang buana lah. Iya. Pokoknya sekali jati diri Anda nama perusahaannya X, Anda harus membawa nama X itu kemanapun. Nah, itu tadi. Bagus lah, saya banyak berinteraksi dengan Iya, tapi yang kali ini banyak orang. Anda terlihat bahagia ya? Iya, karena kebetulan teman main saya banyak abang-abang senior Iya. dari tim Indonesia. Tim hura-huranya Asto dong, banyak. kemarin aja aku nyusul. Iya, makin rame lagi. Iya kan, ya. makin rame lagi kan. Entah kita. kenapa banyak aja orang-orang yang kok nggak ada di situ tiba-tiba jadi di situ. Itulah, gitu itu kan demi isi perut. kan. Iya, supporter lah ya. Iya. Bagus. Oleh karena itu. Bagus. Ini Itu conference ya, iya. conference Ini tadi aku udah mau coba masuk bridgingan isi perut. Ah iya, oleh karena itu kita juga Oleh karena itu. pengen mengundang teman yang anak malam juga. Itu. Yang kalau jam segini bisa langsung diundang. Yoi. Dan dia memang kerjanya membahagiakan orang melalui Cita perut. rasa dan perut ya. Itulah. Jadi Itulah. ini man Udah of ada taste. tiga, coy. Man of taste. Man of taste. Yes. Ini dia. Udah kita panggilkan lah. Lah, langsung saja. Teng. Bapak chef. Bapak chef. Wes. Wih, good morning. Good morning. Langsung lewat sini, Pak. Sabah al-khair. Lewat sini, Pak. Gue lupa lagi Sabah al-khair tuh selamat pagi ya, bukan selamat malam ya. Oke. Selamat datang. Selamat pagi para penonton. Ya, ini mic-nya udah bener belum, Pak? ya nanti begini ya, Pak. Begini. Iya, betul, Pak. Begitu, Pak. Oke, Pak. Soalnya kita nggak biasa nih, Kak. Biasa saja. Nggak biasa nyanyi kan? Nggak bisa nyanyi kan? Biasa seng gitu. Ini Coba. untuk OBK salamnya salam apa nih? Sobat overtime. Oh, oke. Ya kan? Anda juga suka kan? Kenapa kecewa sama kalimat overtime ini? Hah? Lumayan menyakitkan. Oh Lumayan gitu menyakitkan. ya. Kasih kenal dulu dong. Halo sobat Overtime, Overtime. what's Nama up? gue Vincentius Virai. Oke. Boleh dipanggil Virai. Kerjaan Apalagi? apa sekarang? Kerjaan saya tukang masak di restoran Daikan. Nah, Daikan Family. itu Daikan itu Jepang ya? Daikan itu Jepang. Oke, Japanese fusion sepertinya demikian, betul? Yes. Betul. Baik. Jadi kalau berarti dari industri pariwisata ya? Bukan perhotelan. Perhotelan Oh enggak, F&B lebih spesifiknya lagi. Ini sudah ada berapa tahun nih menggelumuli apa sih bahasanya? Ya, dunia permakanan ini. Dunia permakanan ini saya sudah bergelut dari 2016. 2016 tapi mulainya nggak di sini kan? Enggak di sini. Mulai dari di Jakarta. Di Bali. Di Bali kita baru kesini. Ini yang perlu diulik nih, coy. Kita mulai dari yang di Jakarta dulu. Di Jakarta dulu. Gimana ceritanya akhirnya bisa memutuskan kayaknya aku jadi tukang masak aja deh.
Memutuskan untuk jadi chef itu, gue dari kecil kan sama oma ya. Tinggal sama oma. Terus gue udah biasa sendiri lah. Jadi dari kecil tuh udah masak, udah segala macem. Dan waktu SMP gue nggak tahu kenapa gue pengen banget jadi chef. Dari SMP tuh ya? Dari SMP pengen banget jadi chef. Akhirnya ya gue coba untuk masuk dan terjun ke dunianya langsung. Gue pertama kali training atau magang itu di Hotel Mercure TB Simatupang. Itu masih SMP? Enggak dong. Oh. Enggak dong. Kirain SMP langsung. Saya mau masak. Oh tadi. Iya, biar betul. biar sobat overtime tuh nggak ngantuk juga. Iya benar juga ya. Iya. Kalau Iya. day by day. Oke, habis itu lu langsung terjun coba ke hotel. Ke hotel di Mercure Lebak Bulus. Biasanya kalau di hotel langsung spesifik. Soalnya kayak teman kita Edro waktu itu dia langsung spesifik pastry nggak sih? Oh, Chef Edel. Iya. Iya. Enggak sempet di kayaknya dia hot kitchen, cold kitchen gitu dulu. Terus karena kan dia kayaknya kalau nggak salah dia sekolah ya. Maksudnya kayak sekolah formal terus baru dia magang kan. Di Dubai dia ngambil kuliner. Benar. Lalu dari awal hot kitchen, cold kitchen. Dari awal itu waktu magang itu kita sebetulnya jadi babu dulu ya. Oh iya pasti. Kita jadi yes man dulu. Budak. Jadi kita muter semua section. Termasuk cuci piring. Iya kalau telat. Oke. Untuk chef saya namanya Chef Teguh. Dia itu lumayan galak, tegas. Jadi kalau telat 5 menit tuh udah gue jadi steward. Oh. Nah, dan dari situ gue mulai suka yang namanya hot kitchen. Oke. Itu lulus SMA berarti ya magangnya? Iya lulus SMK. Okay. Gue langsung magang. Oke. Dari situ teman gue nawarin untuk part time di Hotel Fairmont Senayan, dia baru buka. Oke, tahun itu. Oke. Abis dari part time, gue masuk ke hot kitchen yang namanya Kitchen Banquet. Itu di Fairmont. Itu apa tuh? Oh, nama tempatnya? Enggak. Kitchen Banquet itu jadi untuk kalau misalkan di hotel tuh lo kayak ada hall-hall yang bikin event. Iya. Ya itu waktu Fairmont baru buka itu lumayan capek untuk kerja di kitchen banquet, nikahan atau apapun itu brand-brand dari luar datang di Fairmont. Ya itu mungkin bisa 1.000 packs dalam sehari. Gokil. Jadi dapurnya lumayan gede banget. Kan lu udah pernah rencanain nikahan tak? Aku belum. Saya membantu teman-teman saya yang mau menikah. Iya, betul. Ini langsung kalau ada ini langsung Anda jangan gitu dong lempar-lempar, saya kaget kan gitu. Saya biasa membantu memang persiapan. Nanti bisa mungkin kalau urusan perdapuran nih kita bisa tanya Bapak ini lah. Kalau undangannya 1.000, manusianya 2.000, kira-kira pesannya berapa pack gitu. Jangan ada yang bungkus aja sih kalau gue. Oh gitu ya. Makanya udah paling bener bawa aja tukang sate kelilingnya dari depan tuh gerobak itu buka. Nggak usah di itu. Gue jadi menyetop karir dia salah. Oke, lanjut. Habis itu ya? Di Jakarta udah 2 hotel. Habis itu berlanjut dari Fairmont itu gue dapet tawaran dari temen gue di Bali. Oke. Enggak, itu udah di restoran. Itu di company-nya Chef Mandif. Ya itu lumayan yang bikin gue banyak belajar di restoran itu. Itu sistem penerimaan kerjanya kayak lu dites dulu kayak karena kan lu dari hotel nih terus ke restoran. Mereka kayak soalnya kayak waktu itu teman kita ada salah satu chef dia tes seharian tuh. Terus dia harus modal sendiri terus kayak tesnya tuh udah ngasih ini set menu yang kita mau lu lihat bikin gitu. Nah, lu ada macam-macam kayak gitu nggak? Dulu sih waktu tahun 2017 pas gue masuk ke restoran Moringa namanya, itu gue cuma interview. Puji Tuhan alhamdulillah gue keterima. Gue langsung kerja di situ dan di situ nggak, maksudnya banyak lah tes segala macam, cuman lebih langsung ke operasional. Itu restorannya apa? Makanannya itu apa? Asian fusion. Nah berarti waktu kalau misalnya ada restoran kayak specific Asian fusion gitu nyari, berarti mereka memang nyari chef yang backgroundnya Asia juga, masakan Asia gitu maksudnya, bukan atau gimana sih? Lebih tepatnya kalau misalkan masih di posisi yang kayak cook helper atau komis atau sama aja sebenarnya. Sebenarnya sama aja dan lu tuh willing to work aja. Oke. Kalau di posisi itu.
Oke. Itu terus kamu itu di restoran berapa lama tuh? Itu Di Bali kayaknya berapa tahun? gue selalu bolak-balik Jakarta Bali ya. Oh. Jadi dari Moringa itu kayak gue 2 kali kerja di Moringa dikasih kesempatan dan itu sangat bikin gue jadi kayak sekarang. Abis dari situ gue balik ke Jakarta sebentar, gue masuk ke Hotel Sheraton. Oh, oke. Jadi dari hotel Gansi. ke restoran masuk lagi ke hotel. Hotel, Oke. Itu mulai dari itu lu nyari sendiri atau karena beberapa kali kayaknya temen lu bilang ada bukan ini nih. Ya referensi atau ada momen pas di Bali tuh kayak aduh kayaknya emang gue cocoknya ke hotel jadi lu nyari balik lagi ke hotel. Di saat itu gue lebih lebih pengen belajarnya dulu. Jadi gue nggak terlalu mikir kayak hotel atau restoran. Cuman ada beberapa orang kalau misalkan di industri gue yang sama kayak di restoran itu mesti yang kayak lu kerja di restoran aja karena semua drama semua ilmu tuh di restoran. Ntar kalau misalkan lu udah umur 30 tahun ke atas lu ke hotel udah lu tinggal nyari duit. Itu lebih enak ya. Paham. Di situ lebih konsisten lah ya kalau di hotel konsisten. Ya. Karena kalau di restoran tuh ada drama ganti menu yang gitu-gitu juga ya. Oke. Nah jadi akhirnya pas lu bolak-balik pindah Jakarta Bali restoran hotel itu karena referensi atau lu nyari sendiri? Gue nyari sendiri loh temen, kadang dibantu, kadang gue bisa nge-reach sendiri si owner atau si chefnya atau segala macam. Jadi memang lu yang pengen karena lu niatnya pengen belajar itu ya? Iya. Nah terus kalau kan lu dari hotel, restoran, hotel. Pak, perbedaan yang paling kerasa apa sih? Kerja di hotel sama di restoran? Pertanyaan yang cukup berat ya. Berat ini. Soalnya kalau di industri gue tuh beda banget di dapur. Di restoran itu banyak banget ilmunya daripada di hotel. Menurut gue. Karena kalau di hotel semua udah ada setupnya, maksudnya semua udah ada SOP-nya gitu. Iya, sistem udah dibikin. Soalnya kan gue juga kerja di hotel yang maksudnya ternama. Jadi mereka sistemnya udah dari luar negeri segala macam. Jadi lu strukturnya tuh udah pas gitu loh. Cuma kalau lu kerja di restoran kayak misalkan lu opening team atau lu kerja di restoran yang udah running tapi yang maksudnya nggak terlalu gede banget. Itu kita kadang nge-create sendiri sistemnya. Oh iya. Jadi challengingnya di situ dan ilmunya di situ kalau untuk industri gua. Oke. Berarti kalau akhirnya kamu punya kesempatan juga kayak ngurusin supplier dan segala macam tuh di restoran kan? Kalau di hotel enggak kan? Oh iya. Iya. Itu banyak belajar. Sementara kalau dari sisi konsumen di hotel selalu lebih mahal daripada di restoran. Iya. Padahal kerja kerasnya lebih banyak di situ ya. Oke. Jadi total berapa tahun tuh di Indonesia lo sepak terjang hingga akhirnya kayaknya gue pengen coba luar negeri nih gitu. Kayak bisa berapa ya? 2016 ke 2000. Gue nyampe sini kapan sih? 2021 ya? Kayak 21 Desember terakhir kan? Gue nyampe. Ya mungkin kayak 2021 ya. Ya 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih untuk pergi ke sini, ke UAE. Cepet loh. Cepet juga perputarannya dia. Yang nyari tahu lu sendiri atau? Enggak, jadi waktu itu gue dikabarin sama ada saudara gue, Eugene. Ya dia bilang katanya mau buka resto, cafe and coffee okay. shop. Jadi ya menurut gue lumayan challenging juga ya, karena kan gue nggak pernah masuk di dunia cafe. Dia tim opening dia. Iya di PAL. Itu PAL yang cafe. Cukup challenging ya. Tim opening. Nah dengan lu udah 5 tahun tuh bolak-balik restoran, hotel, dan lu belajar udah sebagai chef restoran hotel nih, tiba-tiba cafe. Menurut lu itu kayak apalagi cafe kan notabene satu sisi itu, dua kayak fokusnya kan sebenarnya lebih ke coffee shop dan people come to go gitu loh, kayak take away place gitu loh, kayak bukan makan dine in di situ. Kenapa lu kayak apakah faktor luar negerinya yang akhirnya lu kayak ya udah deh yang penting gue coba pengalaman luar negerinya, atau lu memang kayak emang lu mau explore yang tempat yang ranah lain lagi nih? Kalau gua itu pertama karena ini ranah yang nggak pernah gua pegang sebelumnya. Sebelumnya kafe.
Terus kedua challenging kerja di luar negeri. Oke. Itu yang gue pengen tahu. Gimana sih cara lu beradaptasi sama orang-orang yang culture-nya beda, negara beda. Itu lumayan challenging sama gue. Jadi gue memutuskan untuk terbang ke Abu Dhabi demi experience yang gue jalanin saat itu. Oke. Gitu. Jadi pemantiknya adalah karena pengen ngerasain experience kerja di luar negeri kan. Betul, Kak Tita. Cuman untuk downgrade segala macem menurut gue enggak. Soalnya gue sebagai tukang masak kayaknya semua mesti belajar sih. Gue bisa belajar di mana aja gitu loh. Yang penting gue masak udah gitu. Oke. Mungkin bedanya dari restoran, hotel lebih fokus kayak ke sandwich, ke small bites. Ya itu lumayan. Oke. Nah terus kalau di restoran, aku nggak tahu kalau di hotel, tapi kalau di restoran mungkin kamu punya keleluasaan buat create menu gitu nggak sih? Kalau di hotel ada task itu juga nggak, kayak Vira kayaknya kita untuk bulan ini mau ada campaign apa yang sehingga kita harus buat menu baru nih gitu, atau di restoran yang kayak gitu? Ada sih untuk kayak nge-create menu baru segala macam. Di hotel itu lebih tepatnya kita nggak create karena kan kita gue punya atasan. Jadi mereka mungkin yang create, kita yang belajar. Cuman untuk kayak lo kerja di restoran kadang ada challengingnya kayak gitu. Untuk lo nge-create dish, untuk lo bikin sesuatu yang unik, yang baru, yang maksudnya cocok untuk marketnya. Untuk mikirin ke bisnisnya aja. Nah sebelum kita lebih dalam nih di pas momen-momen lo udah di luar negeri pertama kali, which is UAE, keputusan akhirnya lanjut nih ke luar negeri, itu pertimbangannya sulit nggak buat lo? Dan kayak sempet kayak aduh apa nggak usah dulu ya, lagi bagus nih di Jakarta, lagi bagus nih di Bali, gue udah mulai punya nama, gue udah mulai paham ranahnya di sini. Apa yang akhirnya lu bulat, karena lu benar-benar mulai dari nol lagi nih, apalagi lu kan terjunnya langsung di practice ya, langsung di dunia profesionalism itulah. Jadi kayak nama yang udah lu bangun 5 tahun kan nggak kecil ya. Itu kayak pertimbangannya gimana sampai akhirnya lu kayak nggak gue harus ke luar negeri? Itu pertimbangannya lumayan berat, cuman gue ambil karena Indian itu bakal jadi experience gue kan. Dan gue butuh banget itu karena gue di industri ini ya lo pengalaman yang dibutuhin ya kan. Maksudnya kayak kita butuh education yang kayak lo kuliah lo segala macem. Cuman kayak lo as a chef lo terjun langsung di industrinya dan lo kayak belajar langsung dari otodidak, itu sangat-sangat dibutuhin menurut gue. Dan untuk Jakarta Bali waktu itu, waktu gue masih kerja di Cafe Kitsune, jadi teman gue, chef gue juga kayak kabarin gue, Rai gue ada project baru Cafe Kitsune, dia baru mau buka di Indo. Kita beli dari luar. Ini disclaimer, salah satu restoran terhits lah pada masa itu, ya. Pada mungkin masanya. Sampai sekarang juga masih sih. Mungkin setelah Vira pergi udah nggak hits lagi kali ya. Enggak. Masih hits. Soalnya itu ada daerah di situ lah mulai, kalau lu denger apa nyebutnya Asta, ya, SCBD. Ya kayak SCBD fashion show bla 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 ya, dari situlah cikal bakalnya. Kayak semua orang kalau pegawai SCBD di kawasan situ kalau mau makan siang jalan ke Asta. Kalau gue jalan ke Grand Lucky karena supermarket enak. Tapi Grand Lucky enak loh. Iya. Enak banget itu pizzanya enak banget. Pizzanya enak banget. Jadi gue nggak pernah mampir ke kafe dia. Mohon maaf. Iya, gue ntar telepon adik gue aja udah kelar belum gitu kan. Gue supermarket ya jemput gue. Beda ya, memang adeknya nongkrong di sini. Anda kakaknya di supermarket. Ya, boleh. Kenny berapa kali main ke Cafe Kitsune? Terus? Ya untuk ninggalin Cafe Kitsune lumayan berat buat gue, cuman. Oh jadi dari Kitsune baru ke sini ya? Dari Kitsune banget gue baru ke sini. Oke. Jadi waktu opening Kitsune, jalan kayak setahun kurang atau setahun gue lupa, dapat tawaran dari Eugene. Itu lumayan mikir buat gue, karena kan gue tim opening, terus kayak Kitsune tuh seru gitu loh, pengalamannya banyak. Tapi ya gue putuskan untuk ngambil ke Abu Dhabi, untuk beda aja.
Ya untuk beda aja. Ya begitulah. Nah, oke. Sekarang ini air putih di sini enak juga ya, Kak? enak kan? Nah, semua tuh ada rasa susu, itu rasa Indomie yang di depan. Ini rasa Indomie. Ini rasa Kopiko. Oke. Ya kan? Oke. Itu netral tuh. Yang ini enak ya, Kak? Itu Sprite tuh. Nah, ini tuh. Sprite. Iya, itu kan agak berbusa. Nah. Gimana Sevin? Segar. Lanjut nih ya. Oke, lanjut. Nah, Sorry, tadi kita muter dulu sebentar. biar nge-refresh kan. Nge-refresh. Nah, tadi kan dari Kitsune, kalau dari negara namanya kayaknya Jepang ya? Iya, dia Jepang French. Oke. Terus ke sini yang Arab masakannya. Nah, gitu. Itu gimana tuh kamu adaptasi? Maksudnya apakah sudah pernah ngulik makanan? Mungkin makanannya sebenarnya bukan Arab ya, tapi kan customermu nanti marketnya di sini orang-orang Arab gitu. Yang pastinya kamu rasa makanan juga kamu sesuaikan dengan lidahnya orang sini kan gitu. Itu challenge paling besarnya apa? Apa kamu udah pernah ya itu tadi ngulik makanan-makanan Arab atau apa? Dari background si Kitsune ini tadi gitu. Untuk pertama kali nyampe ke sini, gua belum pernah tahu sama sekali. Karena kan tim opening kan tadi kan, berarti kan opening. artinya si kafe ini juga belum punya menu dong. Kamu disuruh create sendiri atau sebenarnya udah ada referensi gitu kayak kita mau kayak gini-gini? Enggak, referensi itu sebenarnya ada dari si Ownernya, dari si Eugene, kadang dia ngasih referensi juga. Cuman owner gue lumayan ribet ya. Oke, tetap harus create sendiri juga ya. Tetap harus create sendiri dan Owner warga lokal ya? disebutin negaranya apa nggak usah? Nggak usah. Tapi lokal kan? Lokal. Oh ya, Akamsi. Akamsi lah. Ya, oke. Iya, lumayan berat lah sama dia. Oke, jadi dari awal kalau boleh tahu di kafe pertama ini berapa lama? Di Pal Cafe itu kayak setahun deh. Setahun ya. Setahun. Nah itu lu mulai ngerasa intrik itu lebih dari karena ownernya atau kolega lu? Karena koleganya nggak semua Indonesia ya. Kebetulan memang agak banyak Indonesia di situ. Tapi sisanya kayaknya Filipina sama. Iya, Filipina sama Uganda sama Nepal. Oke. Nah jadi sampai akhirnya titik di 1 tahun kayak wah kayaknya itu keputusan lo kan kayak kayaknya gue harus pindah lagi nih. Nah itu lebih karena dari ownernya, koleganya atau kayak oh memang bukan di kafe nih yang gue cari experience-nya, emang gue mau fokusnya di restoran or hotel gitu. Oh enggak, kalau itu lebih dari guanya. Dari guanya untuk kayak oke, gue udah cukup nih. Dan ini bukan ranah gue lagi. Jadi gue udah belajar, gue ngerasa kayak nggak ngerasa cukup kayak 100% tapi ini bukan rumah gue gitu. Jadi gue mesti kayak cari yang lain lah. Gue cari di mana tempat gue. Jadi gue mesti nge-apply lagi tempat baru. Cuman untuk kolega dan semuanya gue suka banget itu tim inti pertama kali dan kayak pertama kali gue datang ke UAE itu kayak keluarga pertama gue. Oke. Jadi lu agak sedikit anomali juga ya dari bocah-bocah muda masa kini. Karena biasanya orang tuh comfort zone. Kalau dia I'm uncovered all the time gitu kan. I have to move again. Sementara ya banyak juga orang-orang yang ya di industri kita seperti gua yang terus mengeluh, saya uncovered tapi nggak pindah-pindah. Tita pun kayak pada masanya butuh hingga 2-3 tahun hingga akhirnya bisa pindah juga. Saya kalau di dunia kita sih mungkin gue juga gimana ya, nggak bisa mengatasnamakan dunia mereka juga. Kalau di kita sebutlah kita punya tekad, tapi sebetulnya punya tekad. Oke. Lalu di tangan kanan ada doa ya kan. Terus kita hubungi ibu kita, ibu doain juga ya kan. Udah semua langkah dilakuin, nasib tetap berkata lain. Nah dan nggak secepat itu rotasinya ya kalau di dunia kita ya. Dan Tita termasuk salah satu yang bisa dibilang kayak pindah-pindah restoran, hotel, restoran tapi dia pun proses untuk dapat info dan ditarik itu juga nggak secepat dunia kalian sih. Kayaknya ya itu tadi ya, mungkin apa kalau misalnya mungkin dunia kita terlalu spesifik kali ya jatuhnya, terlalu apa sih namanya ya itu spesifik ya. Kalau
bapak ini kan, dan tadi dia bilang dia masak kan, jadi harusnya dia masak di mana aja bisa gitu. Mungkin itu yang poin plusnya yang membuat industri ini sebenarnya cepet banget perputarannya gitu. Dan kalau kayak pemain bola, bursa transfer sering terjadi. Betul. Ya, Apalagi kayak tiba-tiba saya customer, saya punya uang, saya mau buka, saya suka masakan ini, saya bilang Virai, ayo gabung restoran kita. Nah itu kan gua sering terjadi kan itu. Itu ngerasain banget. Itu ngerasain banget. Dari gue pertama kali nyampe di sini sampai gue pindah ke restoran lain, ke company lain, gue ngerasain banget itu yang namanya orang-orang gila duit, yang punya banyak banget duit. Dia pengen banget nge-hijack. Dan dia tuh nggak peduli sama apapun itu. Di sini. Kalau di Indo? Di Indo kan lo semua tahu lah, nyari kerja susah. Orang dalam mesti yang lu deket banget ya kan. Walaupun lu punya kayak diploma atau apapun itu, cuman kalau lu nggak ada orang dalam kan susah kan di Indonesia. Berarti ya kan? kalau di Indo hijack chef ini nggak terjadi. Maksudnya nggak terlalu terlihat. Terjadi, cuman lebih tertata. Oh iya, main cantik. Main cantik. Ya, main cantik. Level senioritas kayaknya, siapa yang udah pamor duluan ya. Iya. Dia dulu. Oke. Cuma kalau di sini gila. Set gitu, main tarik-tarikan, ya kan? Chef, gue suka sama lo. Lo mau gak gaji segini? Ayo ketemu gue. Tinggalin semua ini. Wah. Langsung gitu coy. Gokil kan? Iya kan? Siapa namanya? Mana nomor handphonenya? Kita juga mau. Saya langsung lamar jadi istri aja, nggak usah buka kafe lagi. Saya juga mau. Nah terus akhirnya lu memutuskan kayak udah nih di cafe chef yang ini udah, terus gue mau pindah ke restoran. Nah itu prosesnya gimana? Karena kan ini bukan Jakarta Bali lagi nih. Waktu di Indo lu ada reference, lu bisa kontak temen lo, punya channel. Nah ini gimana nih di sini? Karena ini perpindahan lo pertama kali nih. Wah itu lumayan seru ya. Dan lu baru setahun kan? Iya itu lumayan seru tuh ceritanya. Jadi waktu gue di PAL, gue tuh sama Tessa, kita pengen banget makan makanan Jepang. Sebelumnya kita lebih kayak, gue pengen yakitori. Gue pengen sate Jepang gitu kan. Terus gue bilang sama dia waktu itu kan kita masih deket lah, maksudnya masih pacaran. Sorry ya yang itu, maaf ya. Sorry kita lanjut. sahabat banget sekarang. Gue bilang sama dia, Bi, kayak kita masih makan Jepang deh. Ya kan? Dan itu waktu itu gue masih di PAL dan gue closing sama Tessa. Akhirnya kita cabut. Gue cari di Google restoran Jepang. Oh berarti ini restoran Jepang yang sekarang ini udah ada memang? Udah ada. Bukan, dia udah running. Dia udah running. Oke. Gue cari di Google, ini lebih dari 4 bintangnya, lebih dari 4. Kita coba yuk ke sini. Dekat juga, cuma dekat banget kan, 15 menit doang. Ya udah deh. Akhirnya gue cabut closingan. Gue sama Tessa kesana lah, gue makan. Terus pas gue makan, ini ramen aneh, gue bilang. Ini nggak ada nih di Indonesia. Gue di Jakarta Bali tuh ini nggak enak. Ramennya ya? Iya ini nggak ada. Ini enak banget, gue bilang. Ini enak banget. Dan itu pertama kali gue bilang sama Tessa kayak, Bi, gue kayak mau kerja di sini deh. Dulu gue maksudnya kayak, gue pengen kerja di suatu tempat, di suatu restoran kayak, ini chefnya bagus, ini restorannya ternama, ini ABCD. Tapi sekarang pas gue sebelum masuk Daikan gue bilang, ini ramen enak, gue mau kerja di sini, gue mau kerja di sini, titik. Gue bilang. Jadi pas karena lu udah cobain makanannya, dan lu, terus apa step berikutnya tuh? Step berikutnya adalah gue datang lagi kedua kalinya. Terus? Gue mulai cari sosial media dia, gue mulai cari siapa ownernya. Mulai melakukan pendekatan guys. Pendekatan lewat jalur bawah tanah. Kan? Kalau di sini kan bahaya kan? Iya, berbahaya. Fine-nya banyak. Terus habis itu gua ketemu sama ownernya. Terhubung ownernya dari Instagram. Ya udah gua mulai makan di sana. Yang ketiga kalinya gua ngepost, gua tag si ownernya. Terus akhirnya dia bilang, lu yang tadi makan di sini. Dia bilang, iya gue yang makan di sini. Ini ramen enak banget. Terus dia bilang, lu ada kepikiran untuk balik ke Indonesia atau gimana? Nah, gue langsung tembak di situ. Aku mau dong kerja di sini gitu. Iya. Ownernya Akamsi juga atau? Ownernya itu dia raised in Jerman.
Tapi dia orang Turki. Oke, orang Turki. Lumayan lah. Lumayan. Oke. Cuman dia Jerman banget orangnya. Terus langsung ya udah habis itu kamu terima offer, ya udah pindah nih ceritanya. Iya, waktu itu gue bilang sama si owner itu kayak Kasih waktu. Enggak kasih waktu, kayak dia bilang ayo ketemu, terus gue bilang ya udah ayo ketemu, gue interview di lokal, gue interview di lokal, dia bilang lo mau posisi apa, lo mau gaji berapa, dia bilang gitu kan. Gue selalu mulai yang kayak dari bawah dulu, karena gue pengen lihat ya kan gimana dapurnya, gimana orang-orangnya. Oke, akhirnya deal. Terus dia bilang ya udah bulan depan lu mau join nggak? Dari situ gue resign. Oke, tapi berarti nggak ada tes interview, maksudnya iya tes masak langsung gitu nggak ada? Untuk yang sekarang udah nggak ada sih. Dan gue baru ngerasain kayak sebenarnya owner itu dia kalau lu udah posisi yang management level, kayak dia cuma pengen ngobrol sama lu apa visi misi lu. Udah. Kalo baru nanti dari ya. situ kita praktis kayak nih operasional gue kayak gini ABCD, baru dia kayak oke lu orang yang bener gitu. Nah kalau sepanjang lu ini penasaran gue juga aja sih di dunia lu ya sebagai chef, sepanjang lu udah pindah Jakarta, Bali, restoran, hotel segala macem, lu nggak pernah tes masuknya dengan praktek? Itu kayak by interview aja? By interview. By interview. Oke. Gue kira wajib. Gue kira wajib masak. Karena kayak pernah kenal beberapa orang, nggak cuman Edel, itu terutama yang pastry ya, kayak selalu disuruh bikin either kue atau pokoknya disuruh bikin lah, dia disuruh bikin sesuatu gitu loh. Jadi nggak cuman kayak gini kan interview doang kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya ownernya juga udah pernah makan ke restoran dia sebelumnya, kita nggak tahu juga ya. Lebih kalau misalkan owner yang benar, dia tuh lebih kayak apalagi lo kayak restauranter. Lo juga as a owner, dia tuh lebih track record lu, restoran lu tuh di mana, lo kerja sama chef siapa aja. Jadi kalau misalkan itu semua udah kayak green light, lo join aja sama gue. Berarti sebenarnya ya masuk akal sih yang lu bilang tadi, yang dinilai kan pengalaman. Berarti ya lu kerja di mana, nama besar si tempat kerja lu sebelumnya tuh juga berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget di industri gue. Soalnya kalau di chef ya, maksudnya kayak di dapur, dan gue baru ngerasain di sini gitu loh. Banyak CV bohong. Ya, tentu. Banyak CV bohong kayak gue udah jadi let's say chef de party, gue udah jadi komis, gue udah jadi ABCD di restoran A, ABCD. Cuman kan lu pas masuk di posisi yang middle management atau mungkin cook helper atau komi, kita kan ngetes kan sebagai senior lah. Kita ngetes. Jadi sekali lu bohong lu ketahuan di dapur. Tesnya apa sih? Tesnya kayak gampang, kayak lo misalkan nge-slice vegetable atau lo nge-breakdown chicken, lo nge-breakdown beef. Dari situ lo kelihatan. Jangankan untuk kayak lo nge-breakdown, kayak lo nge-slice atau apapun itu, kayak lo megang pisau. Megang pisau. Iya. Ada nilainya coy. Cleanliness lu gimana? Itu kita sebagai tukang masak yang kita tahu gitu. Jadi kelihatan ya mana yang beneran. Iya. Mana yang cuman ditulis di CV doang. Yes. Dan itu gue ngerasain di UAE. Karena di Indonesia gue gak pernah tahu tuh. Maksudnya kayak lu bohong posisi lu bohong ABCD. Di Indonesia terlalu kecil dunia F&B. Dan berarti maksud lu di Indonesia jujur? Di Indonesia jujur. Kayak maksudnya industri gue ya. Kayak dia bilang dia baru nih. Benar skillnya segitu. Ada yang bilang dia kayak gue udah pernah ini. Oh ya dia emang kelihatan nih skillnya ya. Gue juga gimana ya bisa berani bohong soal itu. Karena lucunya teman kita juga di bidang musik kayak gitu juga. Jadi dia udah kesini dengan skill terbaiknya. Salah satu teman terbaik gue dalam bermusik. Tapi gue gak suka cari dia main musik. Tapi ya apa ya. Tapi dia salah satu terbaik. Dia bener-bener ya dia biasa main musik kan. Dia bahkan bisa bilang, Vin bahkan kalau gue yang punya sekolah musik itu gue bakal hire lo. Berarti artinya tuh orang jelek banget. Jadi dia pun kayak dia tuh ngakunya bisa nyanyi tapi ngajar drum. Ya gitulah. Jadi di sini memang banyak sih yang nekat banget sih emang. Oke, nah tapi so far ketika lo beradaptasi dibandingin dengan kolega di Indonesia, jadi gimana nih? Karena
dari permulaannya aja ternyata lu aware nggak semua sesuai ekspektasi nih. Nah terus gimana nih lu, dan somehow beberapa yang kita dengar juga di Indonesia senioritasnya main banget. Sehingga ya ada chain of command yang bagus lah ya yang gue dengar. Nah ketika lu bandingin di UAE tuh gimana nih? Lumayan lumayan berantakan ya kalau untuk isi ya. Cuman untuk di Indonesia kayak misalkan di industri gue, lu di F&B atau lu di apapun itulah, kalau misalkan kita kerja di satu restoran, let's say Kavinda lu kerja di restoran sama gue, gue baru tahu lu ternyata orang NHI, itu gue langsung kayak ngeliat lu bagus, kampus lu bagus, senioritas ada. Cuman kalau di chef di Tata Boga, khususnya di NHI, itu kerennya dia senioritas yang gue suka, walaupun gue gak pernah kuliah ya. Dia itu semua dari senior sampai junior, mereka itu hafal nama lengkap lu. Oh ya? Iya. Dari sekecil itu, sedetail itu, kalau lu hafal nama orang lengkap, itu kayak kerjaan lu kayak menurut gue bagus gitu loh. Ya kan? Terus pas gue nyampe sini, wow, kebudayaan orang lain itu beda-beda. Ya itu. Pertama gue yang kayak baper, gue kerja di PAL kan, gue kerja sama orang-orang, untung gue gak ngomong itu. Gue kerja sama orang yang beda negara. Ini orang marah sama gue apa, dia mau apa ya? Oh gitu ya. Paham kan maksudnya? Gue kan pertama kali nyampe sini kan, dan gue bahasa Inggris gue juga nol. Terus dia kayak ngomongnya nadanya tinggi, kadang nadanya turun. Ya itu lumayan pelajaran yang sangat berharga sampai sekarang gitu. Dia challenge-nya langsung bertubi-tubi. Langsung dunianya gempa bumi juga dia. Soalnya kan gue ngadepin yang kolega gue yang beda negara, gue ngadepin owner gue yang Middle East banget. Jadi kayak anjing, ini gue bener gak sih kesini? Kayak gitu kan. Jadi ngatasinnya gimana so far? Ngatasinnya gue kadang kalau menurut gue dia salah, gue yang mesti kenceng. Tapi kalau menurut gue kayak ya ini gue yang salah nih. Either dia mau ngomongin nada tinggi atau nada rendah, ini gue yang salah. Gue diam, gue belajar. Kayak gitu. Tapi emang harus berani speak up ya. Berani speak up walaupun lo gak ngerti bahasa Inggris, lo gak apapun itu. Lo hajar aja kalau lo benar. Gue sih gak peduli sih kalau gitu ya. Iya, dan itu banyak banget. Bahkan di bidang kita juga, kita banyak sesi kita curhat. Itu miskom tentang, karena di sini orangnya ngegas semua. Itu bener banget. Salah atau benar. Itu bener banget. Dan ini untuk literally kayak bukan 1-2 negara, kayak banyak banget. Semua negara di sini. Iya. Kebanyakan. Kenapa sih gitu? Childhood trauma atau apa nih gitu? Kayak hello, relax gitu. Oke, ini seru. Iya, tapi emang gitu semua sih. Dan itu di semua industri. Bahkan supir Uber gue juga ngegas juga. Itu dia. Ngegas, terus kayak lu kadang dia minta tolong atau apa tuh kayak, lu anjing banget nyuruh gue, lu siapa? Nyuruhnya, padahal dia gak ngerti gitu kayak, dia gak ngerti ngomong kayak please atau lu boleh ya karena balik lagi kita udah pernah ngebahas ini juga, urusan komunikasi kan tipikal kita kan orang Indonesia nggak enakan, ya kan, tata krama kan semua, tata krama kita paling gitu. bagus. Suka basa-basi kan? Dulu lebih bagus. Sementara di sini semua orang maunya to the point. Tidak nembak. Ada waktu ini kita untuk berbasa-basi, langsung aja gitu kan. Tak gitu. Itu makanya itu juga. Itu pelajaran sangat bagus. Ya, kayaknya semua orang yang datang ke sini yang jadi pekerja pasti merasakan hal yang sama deh. Merasakan banget. Adaptasinya tuh sama kasusnya semua. Urusan kayak gini nih, komunikasi. Oke, nah sekarang masuk ke produk kerjaan lo nih, makanan. Gimana menurut lo feedback di negara ini khususnya ya, Middle East? Ada nggak? Soalnya teman-teman kita barista tuh ada yang langsung datengin, I don't like this. Oh ini kayak komplain atau apapun itu ya? Iya, ketika lo harus bandingin dengan nasabah lo di Indonesia. Oke, kalau di Indonesia itu komplainnya lebih kayak untuk ya lu mesti pintar lah, kayak lu ngeliat orang, lu ngebaca orang, ini orang beneran ngerti atau enggak, ya kan? Cuman kalau di sini itu lumayan gila ya, kayak misalkan kalian kakak gue nih, lu boleh ngecek di Google Review. Baru belakangan ini kayak gue dapet komplain makanan minumannya nggak enak karena jet ski-nya berisik.
Bagus. Make sense. Terganggu dia. Ya. Ke cita rasa. Iya kan? Kan itu THT. THT ya Telinga, benar. hidung, tenggorokan. Jadi ketika telinganya terganggu, tenggorokannya gitu. Gue soalnya orang yang paling nggak tahu ya, gue sekarang lebih detail banget ya. Jadi setiap gue pulang kerja, gue udah selesai kerjaan, gue kadang suka ngecek Google Bacain review. review. Soalnya kalau di Indonesia kan kurang ya review tuh kurang banget. Google review tuh kurang banget di Indonesia. Cuman kalau di sini lu sekali ada Google review, wah itu habis banget. Lu di manajemen tuh udah habis banget. ABCD ditanyain. Terus pas gue baca kayak anjing. Aneh banget nih. Oh jadi makanan sama minuman gue nggak enak nih di restoran tempat gue kerja. Cuman gara-gara jet ski. Iya, jet ski. Iya kan? Gara-gara jet ski. Iya benar. Ya, itu lumayan bagus ada lah. nggak komen yang akhirnya lu jadiin input nih dari Google review ini kayak oh ya jadi benar juga sih gue benerin deh, ada nggak kayak Itu banyak banget. Kayak misalkan gue kan kerja di izakaya restoran tapi kita lebih fokus ke ramen kan. Karena kita ngejual ramennya. Ya daikan lah. Terus banyak input-input kayak positif banget yang bisa gue breakdown lagi sama tim, sama manajer, sama semua lah manajemen. Dan itu sangat berpengaruh ya. Improve kayak gitu sangat bagus banget buat gue. Untuk maksudnya kayak level up lagi lah dikit. Ada yang langsung datengin lu nggak pas di restoran itu? Ada dari positif sampai negatif, ada sampai di depan pas gue lagi jaga tiket atau gue ngeluarin makanan, ada banyak banget kayak gitu. Ada yang kayak can you call the chef yang kayak gitu ada? Ada, cuman beberapa kali karena gue kan open kitchen ya, jadi daikan tuh kan langsung kelihatan kan. Jadi kalau misalkan chef tamu ini mau ketemu gitu. Mau ketemu, dia mau nanya ini kenapa makanan yang enak. Jadi gue mesti kayak table berapa? Table ini. Oke, gue lihat dari luar. Nggak usah lah. Bilang aja makanan yang enak, lu mau apa? Lu mau gue buat baru atau lu mau komplimen? Jadi kita nge-solve ya. Kita ganti kita ganti experience dia lebih enak lagi untuk dia ini. Jadi dia nggak usah kayak komen di Google review, dia nggak usah apapun itu. Jadi kita bisa nge-solve problemnya. Cuman kalau misalkan kayak gua ngelihat orangnya kayak sorry bukan rasis ya. Ini ini Euro people, ini open minded dan mungkin dia ngerti banget sama makanan. Gue datang gue ngobrol ya salahnya apa, yang nggak enak apa yang bisa gue ganti. Oke. Ini menarik nih, ada nggak orang Jepang? Oh. Nah ini yang gua, karena ini daikan kan. Karena waktu itu kita pernah makan di hotel mana, bikin bakso. Oh iya. Siapa yang bikin bakso? Marah banget gua. Marah. Kita berdua sama-sama marah. Kayak ini bakso karena kita udah excited coy. Kita lihat bentuknya legit. Ini bakso bentuknya ya. Indonesia. Waduh, lebih marah lagi nggak lu? Kita berdua. Terus kita panggil kan teman kita. Siapa yang bikin bakso? Orang Indonesia bukan gitu kan. Oh ternyata punya cerita bapak orang Indonesia ini lagi puasa. Oke, jadi dia nggak bisa nyobain. Iya, dan dia ngasih ke chef kayak Malaysia pemana untuk bikin dan nyobain. Oh ya udah kita nggak jadi ngertiin lah kita ya, itu jadi, karena puasa kan. Lo nggak boleh lah marah-marah. Sorry. Oke, lanjut Pak. Gimana orang Jepang? Orang Jepang, jadi gue punya supplier dan ini ownernya supplier gue. Jadi dia yang punya supplier. Dia orang Jepang asli. Dia inputnya selalu positif. Gue suka banget. Suka banget positif. Cuman yang kita benar-benar mesti kayak concern kalau misalkan dia datang, chef ini bilang gitu kan. Oh orang-orang udah hafal ya? Udah hafal dan gue udah tahu kayak ini extra hot. Jadi gue nggak boleh main-main. Jadi setiap makanan yang gue keluarin, let's say dia punya 5 atau 6 makanan lah dari bite sampai misalkan dessert atau apapun itu. Setiap gue keluarin makanan, dia kan selalu duduknya sama gitu loh di sebelah bar. Jadi gue tahu gue bisa ngeliat langsung. Gue ngeliat mukanya aja nih. Enak. Cuma kalau mukanya kayak enak tapi biasa, gue langsung manggil terus gue. Kenapa? Ini coba lu tanya deh. Enak apa enggak nih? Apa ada yang beda? Jadi gue bisa tahu feedbacknya kan. Lebih kayak gitu sih. Kalau yang orang Jepang asli. Oke. Terus ada nggak yang feedbacknya jelek? Dan kayak technically ini harus gue ganti gitu. Maksudnya jeleknya yang beneran dia review ya, nggak yang bukan kayak tadi mengada-ngada THT tadi tuh, enggak. Untuk ini orang Jepang atau orang lain? Enggak, apa aja lah. Untungnya enggak sih.
Oke. Puji Tuhan alhamdulillah nggak ada yang terlalu ini. Cuman kadang kalau misalkan ada komplain yang menurut gua nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal, kadang gua terima dulu, gua lihat lagi, balik lagi gua lihat tamunya. Terus kadang dia udah mulai rude ke tim gua, ke waiters atau apapun itu. Kadang gua datang ke table, ini kejadiannya Emirati, sorry ya. Ini orang lokal suka drama dan gue tahu lu punya duit banyak, tapi gue yang bikin nih. Ini standar restoran kita gitu loh. Ya kayak misalkan lu datang ke steakhouse, standar mereka ya medium well. Lu nggak bisa ganti. Ya, itu standar dia. Iya, benar. Itu standar dia. Specifically soal kemantangan. Iya, ini standar dia gitu. Karena kita juga baru-baru ini ada di restoran Vietnam nih, Tita Moto, dan emang ini udah agak terkenal ternyata. Akamsi ini harus literally kayak muatang banget. Oke, jadi ini isu buat mereka ya? Iya, itu isu buat mereka kan. Cuman ya ini standar kita. Kadang gue ngomong kan sama si waiters atau apapun itu, ini standar kita. Lu mau ganti juga nggak bisa. Jadi kadang ada yang merhati minta telur matang. Oke. Atau iya, benar. Itu kan owner gue juga paling gak suka. Gue bilang kayak, lah ini standar kita. Kalau lu mau matang, pertama lu ngabisin waktu gue, ya kan? Betul. Kedua, kalau misalkan gue prepare pun telur matang, in the end of the day itu bakal wastage buat gue gitu loh. Gue buang telur lagi. Iya, dan itu costing kan. Bener. Jadi gue mau kayak, ini standarnya yang kayak gini aja udah. Ini Jadi standar lu bagus gitu loh. Kita nggak bisa asal main request gitu. Karena di yang salah satu restoran Vietnam ini akhirnya memang mereka bisa bukan nge-request, bahkan diajarkan bertanya. Jadi kayak begitu dilihat ini Akamsi, itu udah standar operasionalnya adalah harus ditanya, kamu maunya well done atau mau kayak yang biasa gitu, dan hampir 90% mereka akan jawab maunya mateng, well done. Iya. Jadi untuk Middle East ya mateng. Cuma kayaknya juga beda bidang, dalam artian itu kan bukan restoran, itu lebih kayak fast food kali ya. Jadi ya kalau dia kan benar-benar restoran yang punya identitas ya. Oke. Kita kalau misalkan steak gitu kita ya masih oke lah. Kita masih nanya. Well done itu kita emang harus nanya gitu kan. Ya. Untuk orang lokal kan beda kan dari Europe kan. Cuma kalau udah komplain yang aneh-aneh, kadang gue tuh suka banget kayak Emirati beberapa kali kayak mereka bikin drama. Terus gue kayak nanya ke waiters gue, kok ini nggak sopan banget buat gue. Gue orang paling nggak sopan loh, maksud gue kayak ini bisa jadi benar. Ini udah bossy gila banget. Ya kadang gue datang ke table-nya, lu kenapa komplain kayak gini? Lu pernah bikin ini atau lu pernah nyobain ini di negara lain? Kalau misalkan menurut gue dia knowledge-nya zero banget, lu pernah ke Jepang gitu kan? Gue paling kayak ya udah, gue udah bayar nih bill lu, pakai duit gue sendiri. Tapi lu jangan kesini lagi tolong. Karena dia rude banget gitu kan ke waiters atau apapun itu kan. Gue paling gak suka kayak gitu. Ya. Oke. Nah, untuk lu yang punya visi misi nih ya. Ini so far di Daikan udah 2 tahun, mau 2 tahun? Desember ini gue 2 tahun di Daikan. Oke. Lu punya visi misi untuk progres karir ke depannya? Karena lu mesti udah statusnya head chef kali ya. Semua posisi sama lah. Di Daikan, oke. Nah, tukang masak kita. Oke, apakah lu ada sekarang udah ngerasa bosen atau juga lu udah kayak gue juga pengen nyoba yang lain deh, gue udah ke coffee shop di sini, udah ke restoran, gue mau nyobain hotel, ada mulai kepikiran kayak gitu nggak? Atau malah kayak gue mau balik ke Indonesia deh, kayak udah cukup nih gue di luar negeri kayak gini. Misalnya gitu. Waduh, jangan dong. Oh, belum ya? Jangan dong. Belum kalau itu. Iya, maksudnya perpindahan di sini dulu lah kalau gitu. Ada nggak? Gue lebih tepatnya nggak balik Indo dulu untuk sementara ini dan kayak lebih baik untuk coba ke negara lain. Tapi bukan Middle East lagi. Oke. Karena kita udah cukup sama orang-orang sini, kita udah baik belajar ya. Mungkin ini bisa jadi bensin gue untuk negara lain kayak Eropa atau apapun itu. Terus tapi masih dengan membawa basic Asian foodnya ya? Kayaknya gue kayak bakal stay untuk di Japanese French cuisine. That's it. Gue nggak mau lagi kayak kerana lain. Pindah. Even walaupun gue orang Indonesia, gue susah banget masak makanan Indonesia karena Indonesia tuh susah banget, banget. Aku dengar makanan Indonesia tuh susah. Sulit.
Sulit. Karena banyak Rempah dan lain-lainnya. Iya, bener. Itu susah banget. Betul. Oke, nah sebelum pertanyaan paling terakhir, kalau lo bisa rangkum, menurut lo skill apa yang dibutuhin buat adik-adik kita yang mungkin mau berambah ke luar negeri, khususnya UAE, Middle East, ada bidangnya F&B. Menurut lo skill apa, baik itu soft skill atau hard skill, apa yang harus mereka latih dari sekarang? Dan spesifik juga, lu berangkat dari sekolah kejuruan kan, langsung terjun gitu. Aku nggak tahu, mungkin di Indonesia masih banyak orang yang kayak memandang sebelah mata anak-anak dari jebolan sekolah kejuruan, padahal mereka yang memang lebih praktikal kan sebenarnya kayak gitu. Apa yang wow, ini kayak experience ya. Untuk ke UAE atau ke negara lain ya, di industri gua lebih apa set skill yang paling dibutuhin adalah jadi sponge. Oke. Ya, lu nyerap apapun itu. Atau rajin cuci piring? Enggak. Ya, bukan itu ya. beda. Maksudnya lu jadi sponge, lu serap apapun itu, lu belajar dari siapapun itu untuk lu bisa mungkin dapat kesempatan lu kerja di luar negeri. Buat gua yang mesti lu kuasain adalah mental lu dikencengin. Karena lu mesti ketemu sama beberapa beda negara. Dan lebih banyak sabar sih buat gua. Jadi menurut gue ya, karena gue ngejalanin kan sekarang, maksudnya dari pertama kali gue dari Indo ke sini, ya butuh edukasi, tapi menurut gue di industri gue tuh nggak terlalu ini banget lah. Oke. Kecuali lu kayak pengen jadi executive chef atau lu pengen jadi culinary of director ntar di hotel ternama, lu butuh edukasi kayak kuliah atau apapun itu. Cuman kalau lu masih mau dari bawah, mental lu kenceng dan lu mesti banget yang namanya jangan gampang nyerah. Oke, never give up. Never give up. Tapi beneran gak sih kalau kayak yang di apa tuh seri, iya di dapur tuh suasananya panas ya. Iya. Diteriak-teriakin. Iya. Saya pernah tolol kamu gitu ya. Saya pernah merasakan dan saya melakukannya. Oh gitu ya. Memang baku pukul ya. Itu iyalah. Gimana ya? Iyalah. Sebetulnya lebih ke ini ya, ke chef-chefnya ya. Maksudnya kayak dulu waktu gue jadi masih di posisi itu, gue ngerasa kayak anjing gini banget ya dapur ya. Ngomong kasar bu? Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nanti kita gitu. Ini gini banget ya kerja di dapur ya. Cuman kalau misalkan sekarang gue mikir kayak, oh iya ini maksudnya chef-chef lama gue atau misalkan senior-senior gue, dia galak sama gue untuk, nih sekarang gue udah tahu nih rasanya gimana. Soalnya paling susah ya buat gue sendiri. Karena gue kerja di casual dining, gue gak kerja di fine dining. Paling susah tuh ternyata managing people. Iya betul sekali. Managing people itu paling susah sekarang. Bikin pusing. Bahkan di dunia kita juga banyak preman yang suka teriak. Iya. Kami terberkatinya karena di mereka pakai bahasa Arab. Jadi maksudnya kita nggak ngerti. Ya udahlah, gue nggak ngerti. Iya. Paling kita ngomongin Indonesia anjing. Iya. Jadi ya. Tapi gue tetap budayakan senyum. Anjing lo gitu kan. Tetap di depan mukanya. Bukan ini ya, bukan munafik, tapi suatu saat lu bakal dibawa gua gitu kan. Iya, dunia roda berputar coy. Ayo set gitu. Ini belum terungkap sebenarnya dunia hitamnya ya di dapur nih. Dia difilter loh ini. Tapi bagus biar kita nggak di blacklist kan itu, biar tetap lulus sensor ini. Mantap. Apa lagi nih? Udah ya? Sudah ya? Tips sudah juga kan? Yakin? Sudah? Yakin. Terima kasih Chef Virai. Senang nih bisa menggali perjalanan karirnya. Mau berkunjung jam berapa? Kasih tau, jam 12 loh. Ya, gokil nggak? Gue makasih banget tuh diundang ya kan. Ini dokumenter yang sangat dibutuhkan ya kan. Suatu saat ada yang come to Daikan. Ya, Daikan. Ramennya ya one of the best. Bahkan gue nggak tahu sih restoran ramen lain di sini. Di sini head to headnya Daikan sama apa sih? Kompetitor kita tuh ada Kinoya. Kinoya tuh yang di Dubai. Iya lagi. Itu Kinokuya. Apa gue salah nyebutin nama restoran, gue nggak tahu. Itu kebalikan. Cuman itu dia Michelin restoran, ya itu kompetitor kita lah.
Sama ada beberapa Michelin restoran juga. Daikannya di Dubai ada ya? Daikan kita punya beberapa outlet di situ. Kita punya di GLT, kita punya di dulu di IFC. Ya. Di IFC tapi kita tutup, terus kita open baru di City Walk. Kita punya di Nakil. Oke. Ya. Dan di Abu Dhabi cuma di sini ya. YSB. Oke. YSB. Ya jujur saya belum menemukan ramen lain. Kalau sushi ada beberapa. Tapi kalau untuk ramen kayak ya gue suka banget ininya sih, sate-sateannya. Tuh. Oke. Oke. Pokoknya pas. Kalau habis dari Yas kan biasanya nonton konser. Joget kan? Atau habis dari Lock Stock Barrel ya kan? Ya udah segerin diri dulu ke Daikan. Makan yang pedas-pedas ya kan. Gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kakak udah Semoga diundang. makin sukses. Thank you sobat. Sehat selalu ya kan? Sobat apa? Sobat overtime. Sobat corporate. Kita salam budak. Ya, salam perbudakan. Kita hari ini bukan ke Mamak ya. Oh iya, sampai ketemu di Daikan. Itu dia. Bye. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?